Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfar Gilang, kelas akuntansi 19G. Saya ingin mempresentasikan hasil materi saya eh, final akuntansi sosial dan lingkungan. Teman 9. Audit lingkungan. Definisi audit lingkungan. Audit lingkungan adalah sebuah pemeriksaan sistematis untuk menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan lingkungan, memverifikasi kesenjangan dan implementasi tanggung jawab lingkungan apakah memenuhi tujuan yang dinyatakan beramal dengan tindakan korektif terkait. Jenis-jenis audit lingkungan. Audit kepatuhan lingkungan, environmental compliance audit, mengevaluasi kinerja lingkungan dan praktik pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. Apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lain seperti ISO 14001. Kedua, audit manajemen lingkungan, environmental management audit. Memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi tujuan kebijakan dan kinerja lingkungan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, audit lingkungan fungsional, functional environmental audit. Berfokus pada satu elemen atau dampak kegiatan tertentu seperti audit pengolahan air limbah, bahan dan pemantauan kualitas udara. Cara audit lingkungan, yaitu satu pendahuluan, yang kedua pra-audit, yang ketiga kegiatan lapangan, yang keempat pengujian, yang kelima evaluasi hasil temuan, yang keenam pertemuan akhir. Manfaat audit lingkungan. Memberi informasi tentang pengelolaan dan kinerja lingkungan, perusahaan sebagai input untuk mengambil keputusan, mengidentifikasi risiko terkait tanggung jawab lingkungan dan mengambil tindakan untuk mengamalkannya, mengidentifikasi kelemahan sistem manajemen lingkungan menyebabkan masalah, mengembangkan budaya organisasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan di antara orang-orang di dalam perusahaan, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dalam pengelolaan dan kinerja lingkungan. Pertemuan 10. Lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. Lingkungan hidup dan entitas bisnis. Sering kita dengar adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan mengenai kasus kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat dari aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh, PT Neumann Minahasa Raya yang telah beroperasi sejak tahun 1987. Pada tahun 1997, mendapat tuntutan dari nelayan buyat akibat pembuangan limbah beracun ke laut yang mengakibatkan Teluk Buyat tercemar, hingga pada akhirnya ditutup pada tanggal 31 Agustus 2004, tetapi sampai sekarang masih meninggalkan pencemaran di kawasan Teluk Buyat. Konsep CSR. Konsep CSR menurut Wikipedia. CSR merupakan suatu konsep bahwa suatu organisasi, khususnya tapi tidak terbatas pada perusahaan, memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, ekologis dalam segala aspek dari usahanya. The International Organization of Employers mendefinisikan CSR sebagai initiative by companies voluntarily integrating social and environmental concern in the business operation and in the interaction with their stakeholders. Dimensi CSR. Perusahaan dalam CSR harus memperhatikan keseimbangan ketiganya. Tidak boleh ada trade-off dalam jangka panjang di antara ketiganya, dan ketiganya harus mengalami kemajuan. Pemangku kepentingan. Perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, dan mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh kepentingan mereka. Pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Pelaksanaan CSR sampai sekarang masih bersifat sukarela, voluntary, atau voluntary. Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai bagian pengeluaran biaya atau cost center. Tetapi untuk sekarang sebenarnya pandangan tersebut sangat keliru.
Meskipun CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namun CSR sebenarnya memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung. Peraturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia pra Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Motivasi perusahaan menjalankan CSR. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan bagi perusahaan untuk diterapkan. Perusahaan yang melaksanakan CSR akan lebih baik secara keseluruhan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. CSR dan Sustainable Development. Program CSR adalah sebuah investasi dari perusahaan-perusahaan untuk pertumbuhan dan kelanjutan sustainability perusahaan, dan tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan atau biaya cost center, melainkan sebagai sarana mencapai keuntungan profit center. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Selanjutnya, pertemuan 11, lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas adalah fakta antara dua atau lebih negara untuk mengurangi hambatan impor dan ekspor di antara mereka. Konsep perdagangan bebas adalah kebalikan dari proteksionisme perdagangan atau isolasi ekonomi. Politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi politik dan hukum, hubungan internasional dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Permasalahan politik merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan internasional. Bahkan banyak sekali perusahaan yang melakukan analisis politik sebelum menanamkan modalnya. Peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Peran politik, hubungan internasional dan penegak HAM suatu negara sangat mempengaruhi kondisi kegiatan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari adanya situasi saat adanya rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Indonesia. Ilustrasi iklim investasi Indonesia. Kedatangan Presiden Obama ke Indonesia, menurut dari standar Street Bank, Fauzi Iksan, secara ekonomi berdampak kecil. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari tiga lembaga pemeringkatan dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia. Penegakan HAM dan Corporate Responsibility. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta adalah mendukung pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun peranan sektor usaha pun juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Analisa hubungan politik perdagangan bebas, hak asasi manusia, dan corporate social responsibility. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia telah menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, pemajuan pun juga diharapkan. Itulah dari presentasi hasil materi saya. Apabila ada kesalahan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.